Ketua DPP PDIP sekaligus Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar dan Mahfud, Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah narasi kritik Ganjar Pranowo ke pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan Puan terutama merespon penurunan elektabilitas Ganjar pada sejumlah hasil survei terbaru hari ini. Tentu saja itu tadi karena saya tanya elektabilitasnya jadi naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI Perjuangan untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Itu aja. Hal-hal artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Puan mengatakan kritik-kritik yang dilontarkan tersebut murni atas inisiatif Ganjar mengenai sebuah isu yang harus disampaikan. Ketua DPR itu menyatakan selama ini kritik bukan hanya disampaikan Ganjar. Menurutnya, PDIP juga kerap melontarkan kritik kepada pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Karena saya di situ aja. Di sana ada yang main-main. Ganjar dalam beberapa waktu terakhir kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terakhir, yang memberi nilai jeblok buat penegakan hukum era Jokowi imbas putusan Mahkamah Konstitusi MK soal usia Capres dan Cawapres. Capres nomor urut 3 ini memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab dari pemantik dialog Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo dalam bidang hukum. Hukum menurut saya ketika masuk bertanya dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi gampang. Maka nilainya kemudian jeblok gitu. Sejumlah hasil survei mencatat penurunan elektabilitas Ganjar. Dalam survei terakhir Populi, IPO hingga LSI Denny JA, elektabilitas Ganjar kini mulai ditempel ketat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin. Bahkan, dalam survei IPO, Ganjar dan Mahfud yang kerap di posisi kedua sudah disalip Amin. Prabowo Subianto 37,5%, disusul Anies Baswedan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Di sisi lain, pembicara LSI Denny JA, Aji Alfarabi menganalisis lebih lanjut terkait elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia menyebut salah satu alasan yang membuat elektabilitas Ganjar dan Mahfud turun, yakni serangan ke Presiden Joko Widodo. Ini adalah blunder kubu Ganjar atau PDIP. Jadi semakin diserang ya, Jokowi semakin diserang, justru pendukung Jokowi semakin banyak yang pergi dari pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Ini alasan pertama yang bisa kita lihat, karena ketika kita coba buat breakdownnya ya dari simulasi 3 pasangan calon ya, kemudian kita coba buat simulasi breakdown ke pemilih yang puas dan pemilih yang kurang puas. Pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan ya. Aji mengatakan serangan kubu Ganjar Pranowo kepada Jokowi justru menyebabkan 7,5% pendukung Jokowi meninggalkan Ganjar. Dia menyebut pendukung Jokowi justru berbalik badan dari Ganjar ketika diserang. Di Oktober di angka 39,4%, di November 2023 turun di angka 31,9%. Jadi ada blunder yang dilakukan kubu Ganjar karena semakin menyerang Jokowi, ternyata justru dukungannya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan. Kemudian, Aji menyebut basis pemilih Ganjar di Jawa Tengah direbut oleh Gibran. Dia membandingkan elektabilitas Prabowo dengan Gibran dan Ganjar dengan Mahfud di Jawa Tengah sebelum penetapan Gibran. Basis Ganjar di Jawa Tengah semakin direbut oleh Gibran.
Prabowo dengan Gibran pada Oktober 2023 angkanya 10,7%, kemudian mengalami kenaikan di angka 24,6%. Sementara Ganjar dan Mahfud di Oktober 2023 di angka 70,1%, justru mengalami penurunan di angka 61,8%. Aji membeberkan alasan lainnya, yakni kinerja Ganjar Pranowo selama 10 tahun di Jawa Tengah. Menurutnya, isu Jawa Tengah provinsi termiskin kedua di Indonesia berdampak pada Ganjar. Lebih lanjut, Aji membeberkan narasi Ganjar petugas partai masih tetap menggerus suara Ganjar. Dia menilai, narasi yang disematkan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Ganjar ini justru kontraproduktif. Jadi kata petugas partai ini kemudian menjadi kritik, ya, menjadi kampanye lawan untuk menyerang Pak Ganjar karena petugas partai ini justru memberikan efek negatif terhadap Pak Ganjar, ya. Efek negatifnya adalah publik kemudian meragukan leadershipnya Pak Ganjar, ya, leadership atau kepemimpinan Pak Ganjar dipertanyakan oleh publik karena Pak Ganjar dianggap tidak mampu mengambil keputusan, ya, sendiri karena harus terus berkonsultasi dengan Ibu Mega sebagai ketua umum atau sebagai pemilik partai. Tugas partai, Anda nyaman tidak dengan terminologi itu, Mas? Sangat nyaman, dan saya akan jelaskan. Kalau kita melihat orang berpartai, hampir seluruh partai, mesti jujur ini. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh. Mari kita baca konstitusi. Mari kita lihat semuanya dalam sebuah realitas. 1. Saya mau jadi gubernur yang tanda tangan ketua umum. Kalau saya tidak tanda tangani ketua umum yang merepresentasikan partai, maka tidak bisa. Kalau mau maju, silahkan masuk calon perorangan. Yang kedua, mau jadi anggota DPR atau DPRD. Pasti seluruh partai akan melakukan itu, seleksinya di dalam. Dan itu representasinya sama. Dan kalau tidak ada penugasan dari setiap partai, maka tidak akan bisa seseorang menjabat, menduduki, merepresentasikan dari partai itu. Maka Mbak, petugas partai itu bagian dari bentuk apa yang menjadi perintah konstitusi. Capres diusulkan oleh siapa? Partai dan atau gabungan partai politik. Representasinya pasti dipilih oleh partai yang direpresentasikan oleh ketua umum. Ditugaskan pada seseorang. Siapa yang paling memenuhi syarat menurut partai itu? Setelah itu, belum selesai. Setelah dapat penugasan seperti hari ini, ditugaskan, maka berikutnya dia harus melaksanakan fungsi-fungsi, visilah, misilah, pesan ideologis dari partai untuk bertemu dengan masyarakat. Bertemulah kemudian setelah penugasan itu bersama masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah kekuatan dan partai bertemu untuk bersama-sama menentukan. Bentuknya apa? Dalam kontestasi pemilu. Disitulah sebenarnya sangat benar Riso itu. Toh saya jadi gubernur, jadi anggota DPR, akhirnya kami berkomunikasi intens dengan rakyat. Petugas partai itu tapi konotasinya mewakili kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat, Mas? Iya, nanti akan dilihat dalam sebuah rekam jejak ketika mereka ada di jabatan publik. Saya tidak berani memberikan contoh orang lain, lebih baik saya kasih contoh saya sendiri. Ketika hari ini masyarakat kemudian menyampaikan protes sesuatu kepada saya yang mungkin tidak setuju, saya layani langsung. Apakah saya konsultasi dengan partai? Tidak. Karena sudah mengerti mana yang kemudian kami harus konsultasi kepada partai, mana yang kemudian menjadi kewenangan. Apakah saya menjadi anggota DPR, apakah saya menjadi gubernur. Dan itu untuk orang, untuk kader yang pernah mendapatkan kaderisasi di partainya, pasti dia sangat tahu pada soal itu. Dan saya salah satu orangnya. PD Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Pulang di Kompas Putar sekarang kan, saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDI Perjuangan. Itu clear itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, tidak perlu lagi didramatisir. Kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang begini jangan. Bahkan ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, yang seperti teman-teman ikuti berita Bobi saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran. Karena di PDI Perjuangan nggak bisa orang main dua kaki gitu. Nah, tapi tadi Mas Bobi itu antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran, dia harus mau kemana, ya. Akhirnya dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tidak, tetap di PDI Perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita satu rumah, ya, satu rumah ini mau bertarung, kita kasih keluarga yang lain, kamu ke sana nanti kita berhadapan-hadapan kan? Tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak, benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saya boneka itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati. Saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya. Orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi.